Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada henti kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tiada henti Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan nikmat-Nya kepada kita. Tiada henti pula kita bersalawat dan mengirimkan salam atas Rasul junjungan semesta alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula tiada henti kita memohon syafaat dari beliau, memohon syafaat dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah melalui 10 Ramadan, pertengahan Ramadan. Hari ini hari 16 Ramadan. Itu artinya kaum muslimin semestinya semakin menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena setidaknya masih ada 3 keutamaan pada bulan Ramadan di pertengahan bulan Ramadan ini sampai akhir. Pertama ada peristiwa nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang kedua ada Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga ada kewajiban zakat fitrah di akhir bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar itu berkaitan dengan kisah seorang rahib Yahudi yang beribadah selama seumur hidupnya sekitar 60 tahun. Kisah itu diceritakan oleh Nabi di hadapan para sahabat yang membuat para sahabat menjadi cemburu, menjadi iri mendengarkan kisah orang Yahudi tadi yang beribadah selama 60 tahun seumur hidupnya. Maka Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran pertama kali pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Nah, kemudian ulama menjelaskan kenapa seakan-akan ada perbedaan. Disebutkan dalam hadis bahwa Al-Quran turun pertama kali pada malam ke-17 Ramadan. Tapi disebutkan di Quran bahwasanya Al-Quran turun pertama kali pada Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar itu kata Rasulullah fi ashr awakhir min Ramadan. Ada pada 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Nah, di sini para ulama tafsir menjelaskan makna ayat tadi. Para ulama mengatakan Al-Quran turun 2 kali. Turun pertama dari arsy Allah turun ke langit itu terjadi pada saat Lailatul Qadar. Itu turun pertama kali. Jadi Al-Quran turun sekaligus langsung dari arsy kepada langit bumi, dari arsy ke langit bumi, terima oleh Jibril itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari langit bumi turun kepada Rasulullah Muhammad SAW pada peristiwa tahadusnya Nabi di Gua Hira itu terjadi pada malam ke-17 Ramadan pada malam Jumat. Nah, karena itu tidak bertentangan antara ayat yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran turun pertama kali pada Lailatul Qadar. Karena ini masuk di situ adalah turun pertama kali itu adalah dari arsy Allah ke langit bumi. Diterima oleh malaikat Jibril dari Allah ke Jibril itu malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Jibril pertama kali turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu pada malam tanggal 17 Ramadan hari Jumat pada saat itu. Nah, kemudian Allah menunjukkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kata Allah, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan kecemburuan para sahabat. Karena Allah menjanjikan seorang mukmin tidak butuh waktu 70 tahun beribadah sepanjang hidup. Dan mereka hanya butuh waktu 1 malam. Yang kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga seorang yang beribadah pada malam itu ganjaran pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan lamanya. Kemudian kata Allah, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Pada malam itu turunlah seluruh malaikat dan termasuk malaikat Jibril. Bi'idzni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya dia mengatur seluruh urusan-urusan muka bumi. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbitnya fajar. Karena itu jamaah Allah, sebelum kita masuk di 10 hari terakhir Ramadan, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Ya, para ulama atau Rasul SAW mencontohkan caranya adalah dengan mengerjakan i'tikaf dan kesungguhan dalam taqarrub kepada Allah di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW kata Aisyah, kan Nabi SAW ya'takifu fi ashr awakhir Ramadan. Adalah Nabi SAW beliau mengerjakan i'tikaf pada 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Jadi kata para ulama, Nabi dan sahabat itu
kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, mereka semakin menguatkan takarub mereka kepada Allah, semakin menguatkan ibadah mereka kepada Allah. Dan kaum muslimin ramai mendatangi masjid, mereka mengerjakan i'tikaf selama 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, istri-istri Nabi yang sedang haid, mereka membuat kemah-kemah di luar masjid, karena perempuan haid tidak boleh berdiam di dalam masjid. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban ila 'abidi sabil. Jangan, hai orang-orang mukmin, jangan engkau mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai engkau tahu apa yang engkau baca dalam salatmu. Jangan pula engkau mendatangi masjid, kata Allah, ya, kalau engkau dalam keadaan junub, illa 'abidi sabil, kecuali sekedar lewat saja. Karena itu orang yang junub disamakan dengan wanita haid. Mereka tidak boleh berdiam di dalam masjid. Masuk masjid boleh, tapi tidak boleh tinggal dulu. Kalau sekedar berlalu saja ila 'abidi sabil, maka itu boleh. Maka pada zaman Nabi, para wanita yang sedang haid, mereka mengerjakan i'tikaf dengan membuat kemah-kemah di sekitar masjid, sehingga mereka tidak berdiam di dalam masjid, tapi di luarnya masjid. Nah, jamaah rahimahullah, para ulama sepakat i'tikaf itu wajib dikerjakan di masjid. Ya, jadi rukunnya i'tikaf itu dikerjakannya di masjid. Allah mengatakan wa antum 'akifuna fil masajid, dan kalian beriktikafnya dikerjakan di masjid. Namun para ulama membolehkan, sebagian ulama mazhab Hanafi, Abu Hanifah membolehkan, beliau membolehkan i'tikaf bagi perempuan dikerjakan di rumah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Boleh perempuan itu i'tikaf di rumah, tapi di musola rumahnya. Maka sebaiknya memang rumah kita itu ada musolanya, atau minimal ada ruangan, mungkin ada kamar yang tidak terpakai. Nah, itu bisa dijadikan sebagai ruangan musola. Nah, wanita kalau tidak i'tikaf di masjid boleh mengerjakannya di rumah. Tapi kalau laki-laki, para ulama sepakat i'tikaf laki-laki itu harus dikerjakan di masjid. Ya, tidak boleh dikerjakan di rumah. Saya khawatir kalau bapak-bapak i'tikafnya di rumah, mereka bukan i'tikaf tapi istrikaf. Istrinya didekap. Karena biasa bapak-bapak itu kalau Ramadan malam-malam sakit mahnya kamu. Ya, mah cari mamanya. Sakit mahnya kamu biasanya kalau malam-malam kan gitu. Jamaah rahimahullah. Karena itu i'tikafnya di masjid. Lantas apa hukumnya? Apa yang wajib dikerjakan ketika i'tikaf? Dua saja, Pak. Dua yang kita kerjakan pada saat i'tikaf. Yang wajib kita kerjakan saat i'tikaf dan menentukan bahwa i'tikaf kita itu sah. Yang pertama, berniat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, kata Nabi. Sesungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat, dan setiap amal dibalas berdasarkan niatnya. Kemudian yang kedua, ya, masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Ya, jadi masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Nah, dua ini kita kerjakan sudah sah i'tikafnya. Bagaimana kalau cuma tidur dalam masjid? Nah, itu juga disebut i'tikaf. Ya. Cuma saran saya kalau tidur di masjid itu memang sebaiknya bawa sajadah ya, masing-masing. Seandainya pun ada karpet masjid dipasang, tetap sebaiknya jamaah itu bawa sajadah masing-masing. Kalau mau tidur sajadahnya sendiri. Karena saya khawatir jangan sampai ada yang tidur saat i'tikaf, misalnya malam dia tidur dan besok pagi dia lupa bersihkan. Ada jamaah datang sholat subuh, begitu dia sholat kaget dia. Karena dia mencium bau yang tidak sedap, ya. Karena mungkin waktu tidur jamaah yang i'tikaf itu sempat membuat peta Sulawesi dan peta Kalimantan, peta penyebaran COVID-19. Dia bikin di karpet masjid itu lantai. Maka sebaiknya jamaah itu dibikin semacam pengumuman dari pengurus masjid, bagi yang mau i'tikaf silakan datang, tetapi membawa sajadah masing-masing. Kalau mau tidur saja sendiri. Itu karena kalau tidur di lantai, atau tidur di karpet masjid, khawatirnya nanti bikin peta penyebaran COVID. Maksud saya itu, jadi ada jamaah datang sholat subuh kan nanti kaget mereka. Gitu. Kemudian berikutnya jamaah rahmatullah, itu dua yang dikerjakan. Berniat kemudian masuk ke dalam masjid. Lalu apa yang bisa batalkan i'tikaf? Dua juga yang batalkan i'tikaf. Ada dua juga. Yang pertama, jika seorang meninggalkan masjid, keluar dari masjid tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, misalnya keluar dari masjid sekedar mau jalan-jalan ke mall gitu ya. Ini memang tantangannya berat kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan. Ya, di zaman Nabi SAW kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, masjidnya tambah ramai, pasarnya sepi. Nah, kalau kita terbalik, Pak. Ya. Kalau kita justru di masa kita sekarang, kalau 10 hari terakhir Ramadan, masjidnya sudah mulai sepi, sehingga pengurus masjid menyampaikan, alhamdulillah masjid kita terjadi kemajuan, karena shopnya tambah maju. Itu kemajuan namanya, karena shopnya tambah maju. Gitu. Masjidnya tambah sepi, pasarnya tambah ramai. Itu perbedaannya di zaman Nabi dan di masa kita sekarang. Sehingga tidak heran kalau ada yang mengatakan memang kita sama Nabi itu beda sedikit. Ya,
Ya, kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi sedikit marah, kita ini sedikit-sedikit marah. Jadi beda kita sama Nabi cuma sedikit. Nah, jamaah rahimahumullah, karena itulah maka pada zaman Nabi SAW kaum muslim beriktikaf di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Tadi tidak boleh meninggalkan masjid kecuali ada alasan yang diterangkan oleh syariat. Ya, bagaimana kalau dia meninggalkan masjid karena alasan-alasan tertentu? Lihat alasannya. Kalau alasan itu syar'i, misalnya karena ingin buang hajat, ya, atau karena ingin ngurus urusan di rumah tangga, ya, seorang suami atau seorang istri, atau karena ingin pergi ke kantor, ini semua alasan yang syar'i. Ya. Mengapa? Karena semua alasan-alasan disebutkan tadi itu masing-masing ada hukumnya. Apa hukumnya pergi ke kantor? Wajib hukumnya. Sementara i'tikaf hukumnya sunnah. Bertemu wajib dan sunnah, maka wajib mesti didahulukan daripada yang sunnah. Apa hukumnya ibu-ibu i'tikaf terus dia pulang ke rumah dulu ngurus rumah? Ya, ngurus rumah bagi ibu-ibu itu wajib hukumnya. Ya, i'tikaf itu hukumnya sunnah. Bertemu wajib dan sunnah, maka wajib itu mesti didahulukan. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau keluarnya meninggalkan masjid itu memang ada alasan dibenarkan oleh syariat, ya maka ini hukumnya tidak membatalkan i'tikaf. Tapi kalau sekedar tadi pergi, mau kemana? Mau pergi cuci mata dulu di mall. Cuci mata sih ada keran air, ngapain mesti ke mall kan gitu. Kalau ke mall Pak, siang-siang Ramadan, yang bahaya juga. Nanti puasanya berkurang pahalanya gitu. Karena di mall itu Ramadan pun banyak gadis-gadis yang ke mall salah pakai baju, gitu. Bukan bajunya pakai, bajunya deka. Jadi sampai di mall, bilang kamu pakai model apa itu bajunya? Dia bilang you can see my ketek tadi. Aja rahmatullah, karena itu ya mesti hati-hati ya, apalagi setelah hari Ramadan. Kalau mau belanja, saya sarankan belanja sejak sekarang. Ya belanja sejak sekarang. Kalau mau mall ya belanja sejak sekarang. Saya juga kalau sebelum lebaran saya juga ke mall belanja sama istri saya. Sampai ketemu ngurus masjid di mall. Ustaz, ya saya bilang, Ustaz juga ngurusi ya gitu. Jadi belanja juga. Tetapi pilih waktu yang tepat, yaitu sebelum masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Sekarang juga sudah mudah kita mau beli baju lebaran, buka online sudah ada. Jadi tidak mesti, kadang-kadang juga tidak mesti ke mall. Nah, jamaah rahmatullah, tapi memang ini tantangan sendiri bagi ibu-ibu, karena ibu-ibu itu tahu bahwasanya kalau 10 hari terakhir Ramadan itu banyak diskon. Ya, dan ibu-ibu itu paling suka dan mencari berita tentang itu. Dulu waktu Pilpres Jokowi lawan Prabowo, ya bapak-bapak heboh bicarakan mana yang benar ini, quick count atau real count. Nah waktu itu ibu-ibu mengatakan bagi kami tidak penting quick count sama real count, yang penting bagi kami adalah discount. Nah, itu bagi mereka ya, bagi mereka tidak penting quick count. Nah itu ibu-ibu yang gitu kadang-kadang kalau pakai motor geser kanan tapi belok kiri, kadang-kadang kayak begitu jemaah. Nah kemudian berikutnya itu yang membatalkan i'tikaf kalau keluar masjid tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, batal i'tikaf kalau suami istri bercampur. Allah mengatakan, la tubashiru wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian bercampur dengan istri kalian, hubungan suami istri. Ya, wa antum aqifuna fil masajid, kalau kalian sedang mengerjakan i'tikaf di masjid. Karena itu Bapak Ibu rahimahullah, bagi bapak-bapak khususnya, sebelum 10 hari terakhir Ramadan, ambil dulu jatah. Masih ada jawabannya. Ambil jatah gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau sudah masuk 10 hari terakhir, tinggalkan dulu permainan sepak bola. Nonton boleh, tapi tinggalkan dulu permainan. Supaya apa? Supaya tidak merusak i'tikaf kita. Sebagian ulama membolehkan kalau seandainya i'tikaf kita pun batal, ya karena mungkin keluar tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, atau seandainya ada suami istri yang berhubungan syahwat, ya, maka boleh dia mengulangi niat i'tikafnya. Ya, dia datang lagi di masjid, dia ulangi lagi niat i'tikafnya. Itu dibolehkan. Ya, dibolehkan seperti itu. Kata para ulama dalam kaidah usul, malam itu kulluh, dan itu kulluh. Apa-apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi i'tikaf 10 hari terakhir. Saya tidak bisa 10 hari Ustaz, hanya bisa 5 hari. Karena saya mau pulang kampung. Tuh, enggak bisa. Yang anaknya mudik, kalau pulang kampung bisa. Jadi saya mau pulang kampung. Gitu. Mudik tidak, saya pulang kampung iya. Gitu. Jadi terus cuma 5 hari bagaimana? Ya tidak masalah kalau ada orang i'tikaf cuma 5 hari. Kata para ulama, malam itu kulluh, la itu kulluh. Apa-apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Gitu. Kalau hanya bisa 3 hari, ya 3 hari. Dan tapi Nabi ingatkan kepada kita, Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir Ramadan, fi Lailatul Fitr, pada malam-malam yang ganjil. Jadi kemungkinan Lailatul Qadar itu ada pada malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Kemungkinan dia ada pada malam-malam itu. Aja rahmatullah. Maka kita kuatkan ibadah kita, takarruf kita khususnya pada malam-malam tersebut.
Lalu apa yang kita kerjakan selama i'tikaf? Pertama yang kita kerjakan tentu semua perintah wajib kita kerjakan semuanya. Sholat lima waktu tetap kita kerjakan. Bahkan para wanita juga lebih afdol sholat di rumah, sholat di masjid ketimbang di rumah pada saat 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kalau waktu-waktu luar di luar Ramadan, perempuan itu lebih afdol sholat di rumah ketimbang di masjid. Meskipun mereka tidak boleh dilarang datang ke masjid. Nabi mengatakan la tamna'u nisa'akum fil masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian larang para wanita kalau mau datang sholat di masjid. Tapi sholat di rumah bagi mereka itu lebih baik bagi mereka daripada sholat di masjid. Tetapi khusus pada 10 hari terakhir Ramadan, para wanita juga lebih afdol sholat di masjid ketimbang di rumah. Laki-laki jelas sholatnya di masjid. Sholat lima waktu dikerjakan. Kemudian apalagi yang wajib dikerjakan? Tentu sholat Ramadan tetap kita kerjakan. Puasa Ramadan tetap dikerjakan. Kemudian apalagi? Tentu kita juga wajib membayar zakat. Ya, para sahabat menceritakan amar Rasulullah SAW menukhrij shadaqah min sa'an min az-zabib wa sa'an min at-tamr wa sa'an min al-qutin wa sa'an min ash-sha'ir wa sa'an min at-ta'am likulli 'abdun mamluk wa hurriyat wa rajul wa mar'ah wa saghir wal kabir. Ya. Kata para sahabat, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan zakat berupa satu sok dari anggur kering kismis, satu sok dari kurma, satu sok dari gandum, atau satu sok dari makanan pokok. Ya. Kepada siapa? Kepada semua orang, baik hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa. Ya, maka ada kewajiban zakat fitrah yang wajib kita bayarkan di akhir bulan suci Ramadan. Zakat fitrah itu kata para ulama zakat yang dibayarkan per kepala. Sehingga kata Imam Syafi'i, jika ada seorang bayi yang lahir sebelum maghrib 1 Syawal, maka bayi itu juga wajib dibayarkan zakat fitrah atasnya. Ada ibu-ibu melahirkan, misalnya begini, sebentar sore ini hari yang terakhir Ramadan. Nanti sore maghrib ini buka puasa terakhir kita Ramadan. Otomatis nanti malam sudah 1 Syawal. Nah kalau ada ibu-ibu lahir bayinya jam 5:30 sore sebelum azan maghrib, maka secara otomatis bayinya itu juga wajib dibayarkan zakat fitrah atasnya. Karena zakat fitrah itu zakat per orang, ya zakat per kepala. Kemudian berikutnya, siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Para ulama sepakat yang wajib bayar zakat fitrah adalah semua orang yang punya makanan pada hari dan pada malam lebaran. Karena Nabi SAW bersabda, "Ugnuhum 'anil su'i fi hadzal yaum." Perkaya fakir miskin dengan zakat kalian pada hari ini hari lebaran, kata Nabi SAW. Sehingga kata para ulama, semua orang yang punya makanan pokok pada hari lebaran wajib bayar zakat fitrah. Meskipun dia tukang beca. Ya, meskipun dia tukang beca, tapi dia siapa tahu dia tukang beca tapi dia sudah punya aplikasi beca online, singkat BO misalnya, intinya siapa tahu dia sudah punya aplikasi beca online dan dia punya driver sampai 100 orang, kan kaya juga. Jadi meskipun dia tukang beca, meskipun dia orang fakir, tapi dia punya makanan pokok pada hari lebaran, dia juga wajib bayar zakat fitrah. Meskipun mungkin nanti dia itu juga bayar zakat, dia juga terima, itu tidak masalah. Berkumpul dua kondisi dalam satu orang, dia muzaki bayar zakat, dia juga mustahik orang yang berhak menerima. Kemudian berikutnya, berupa apa zakat fitrah itu? Para ulama sepakat zakat fitrah itu berupa satu sok makanan. Karena hadis Nabi tadi mengatakan so'an minat ta'am, satu sok makanan. Ya, kalau di zaman Nabi makanannya kurma, gandum. Nah, kalau kita ini makanan kita beras. Mungkin kalau di Papua sagu, orang-orang boleh makannya roti. Ya, tergantung beras yang kita makan. Kalau beras yang kita makan beras insinyur, zakatnya beras insinyur. Jangan pakai beras Dr. Agus. Ya, jangan. Jadi kalau beras insinyur sesuai beras yang kita makan di rumah, begitu jamaah. Berapa jumlahnya? So'an minat ta'am, satu sok. Berapa itu satu sok? Satu sok, ada sebagian ulama mengatakan jumlahnya 3,2 liter. Ada pula yang mengatakan satu sok itu sama dengan 2,5 kilo. Ya. Berbeda pendapat ulama. Karena itu tidak masalah kita cukupkan jadi 4 liter beras. Ini lebih aman. Karena seandainya pun lebih, maka lebihnya itu terhitung sebagai sedekah sunnah, sedekah tatawwu. Nah, gitu jamaah. 4 liter beras. Kemudian apakah boleh dengan uang? Imam Malik membolehkan zakat fitrah dengan uang, dengan alasan bahwasanya zakat fitrah itu adalah ilatnya adalah untuk memperkaya fakir miskin, sehingga boleh dengan uang. Meski tentu pendapat yang paling kuat, kalau saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan yang paling kuat adalah dengan beras, dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Karena pada zaman Nabi ada uang dinar, ada uang dirham, tapi sahabat tidak pernah bayar zakat fitrah dengan uang. Mereka bayar zakat fitrahnya dengan makanan. Jamaah rahimahullah. Kemudian berikutnya, kapan dikumpulkan zakat fitrah? Kapan saja boleh. Awal Ramadan bisa dikumpulkan, sekedar dikumpulkan.
tapi kapan diberikan kepada fakir miskin. Ini tidak boleh cepat-cepat. Karena saya pernah dengar ada masjid yang tanggal 25 Ramadan sudah bagi fakir miskin. Itu keliru, tidak tepat. Para ulama 4 imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat mengatakan bahwa zakat fitrah itu dibagikan pada fakir miskin pada saat akhir Ramadan, atau bahkan ada yang berpendapat awal Lebaran. Abu Hanifah berpendapat, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat zakat fitrah dibagikan kepada fakir miskin di hari sebelum sholat Lebaran, sholat Id, di situ dibagikan. Ya, mulai setelah subuh, misalnya hari ini Lebaran pagi ini, sholat Id, mulai setelah subuh itu dibagikan sampai sebelum khotib menyampaikan khotbahnya khotbah Lebarannya. Jadi jamaah sudah kumpul, pasti ada zakat fitrah, bagi sekarang semua dikasih. Ya. Yang belum dapat habiskan. Nanti terlalu banyak dia dapat 1 ton, nggak apa-apa, orang fakir itu dapat 1 ton beras, nggak masalah. Gitu. Jangan pikirnya yang zakat fitrah itu dikasih fakir miskin cuma 10 liter, jangan. Kalau memang ada 1 ton, kasih dia 1 ton, supaya tahun depan dia tidak jadi miskin lagi. Jadi coret namanya dari daftar penerima zakat tahun depan. Karena dia sudah kaya, dia jadi apa? Dia jadi tukang bubur. Kan bisa naik haji, kan? Untuk bubur naik haji. Tahun ini fakir miskin dikasih beras dia, akhirnya jadi tukang bubur naik haji tahun depan. Jamaah rahimahumullah. Kemudian kalau Imam Syafi'i berpendapat zakat fitrah dibayarkan ke fakir miskin, dikasih ke fakir miskin itu nanti pada malam Lebaran, malam takbiran, 1 Syawal, di situ baru dikasih ke fakir miskin. Ya, sampai paginya sebelum sholat Id. Nah, Imam Ahmad ini yang lebih longgar. Imam Ahmad berpendapat zakat fitrah bisa dibagikan 3 hari sebelum Lebaran. Nah, ini lebih aman ini. Imam Ahmad ini agak longgar dia. Kata beliau, zakat fitrah bisa dibagikan 3 hari sebelum Lebaran. Jadi mulai tanggal 27 Ramadan. 27 itu kalau saya tidak salah ingat, nanti kenanya itu sekitar Senin Selasa. Kemungkinan Lebaran hari Kamis, hari Senin. Nah, Senin, Selasa, Rabu 3 hari itu kita bisa bagikan zakat fitrah. Hari Senin, Selasa, Rabu. Karena kemungkinan besar Lebaran tanggal 3 Ramadannya 30 hari, sehingga Lebarannya itu hari Kamis jatuhnya. Ya. Saya cek kalendernya Makkah sama seperti kalender pemerintah, sama-sama 30 hari. Sehingga kemungkinan besar Lebarannya bersamaan seluruh dunia, antara di Makkah dengan kita di sini itu bersamaan harinya, insyaallah. Nah, jadi 3 hari itu waktu yang cukup longgar menurut saya untuk membagikan menghabiskan zakat fitrah itu kepada fakir miskin. Dan satu hal yang mudah kalau mau dihabiskan zakat fitrah itu, misalnya, Ustaz, saya cuma dapat 3 orang miskin, dia sudah kasih semuanya. Ini terlalu banyak, jangan pakai istilah terlalu banyak. Kalau yang berupa zakat itu untuk perkaya mereka, Nabi yang suruh. Tubnuhum an su'ali fi hadzal yawm. Perkaya itu fakir miskin dengan zakat kalian. Kasih kaya mereka. Bagaimana dengan panitianya? Ini panitia masjid yang ngurus. Jangan kasih dia zakat. Panitia masjid itu kasih mereka gaji dari tugasnya. Ambilkan dari mana? Ambilkan dari saldo kas masjid kalau dia masjid misalnya. Jangan ambilkan dari zakat, ambilkan dari saldo kas masjid. Mereka dikasih honornya. Ya, tapi kan mereka ikhlas, Ustaz. Jangan sebut ikhlas dan ikhlas. Di masa Nabi SAW, tukang azan digaji. Ya, bahkan di masa Nabi, di masa Khalifah Umar bin Khattab, Nabi mengatakan orang yang paling layak untuk engkau gaji adalah orang yang mengajarkan Quran. Itu hadisnya sahih dari Bukhari. Ya, orang yang paling layak digaji adalah orang yang mengajarkan Quran. Sehingga di masa Khalifah Umar, orang yang mengajarkan Quran, guru TPA kalau kita sekarang. Jadi guru yang mengajarkan Quran untuk anak-anak itu gajinya berapa, Bapak Ibu sekalian? Tahu gajinya berapa? Gajinya 15 dinar. Berapa itu 15 dinar? 15 dinar sama dengan 60 gram emas 1 bulan gajinya. 60 gram emas 1 bulan. Itu gajinya, itu guru TPA pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, kalau kita sekarang, mau bilang bentar, kasihan itu. Ya, imam masjid, ya. Ada juga biasa di masjid namanya James Bond. Kamu kerja, saya James Bond, jangan masjid sama kebon. Ya, mantap gitu ya. Gajinya sedikit sekali, kasihan mereka gitu ya. Itu gajinya mesti tinggi, tapi saldonya kurang. Anda yang berpikir tentang saldo yang kurang. Saldo itu amanahnya jamaah untuk dipakai, bukan untuk diumumkan sekedar bikin orang bangga. Mesti beri, saldonya 120 juta. Saldo itu jangan disimpan, itu amanahnya jamaah. Dia titipkan kepada pengurus untuk dipakai. Di antaranya dipakai adalah gaji. Orang-orang yang bertugas itu gaji semua. Cleaning service apa? Jangan katakan dengan ikhlas, jangan katakan begitu. Karena ikhlas dan ikhlas itu di masa Nabi seperti itu prakteknya. Di masa Nabi tidak katakan dia itu ikhlas, dia kasih gaji untuk tukang azan yang urus zakatnya. Nabi tidak katakan seperti itu. Kasih mereka gaji. Maka saya sampaikan sebaiknya mereka yang panitia zakat itu digaji mereka langsung. Jadi sekian. Gaji yang layak. Ya, gaji yang layak 1 juta per orang kalau perlu. Gaji yang layak mereka. Ambilkan dari saldo kas masjid. Ya, bahkan boleh juga diumumkan ke jamaah untuk mengumpulkan atau sedekah tambahan dari situ. Jamaah
Jemaah Allah, pengalaman saya di masjid dekat rumah ya, itu di masjid kami itu saldo kami cuma 3 juta diumumkan, tapi semua pembangunan lancar, tidak ada yang tidak. Sekarang kita sementara bangun karena masjid kami lantai 2, besar masjidnya. Memang banyak warga juga sih. Kompleks perumahan saya itu ada 600 kakak, ya, masjidnya besar 2 lantai. Tapi saldo kita diumumkan 3 juta saja. Cuma tahu saya khutbah Jumat cuma 3 juta. Tapi semua tercover aman. Listrik ditanggung sama jamaah. Ada donatur tetap. Yang kita tiap bulan bayar untuk listrik. Jadi tidak perlu ganggu saldo kas. Gitu kan? Ada imam digaji 2 orang sama James Bondnya tadi, tugas masjidnya untuk azannya. Ada cleaning service lagi 1 orang, 3 orang yang kita gaji di masjid. Ya belum lagi kalau ada seperti ini zakat segala macam, itu semuanya dikasih gaji. Jadi pengelolanya profesional. Ya, seperti itu dia warahmatullahi tidak usah. Nah, karena itu nanti zakat itu semuanya serahkan kepada fakir miskin saja. Ya, adapun kepada wanita-wanitanya, petugas-petugasnya itu dikasih mereka gaji. Ya, dikasih mereka ujur. Dan jangan katakan mereka tidak ikhlas, jangan katakan seperti itu. Karena Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Nabi justru mencontohkan menggaji semuanya, jemaah rahimahullah. Kemudian berikutnya, selanjutnya bukan cuma zakat fitrah, Bapak Ibu rahimahullah, juga zakat mal. Ini juga kewajiban yang mesti kita tunaikan. Zakat mal. Cuma kalau ibu-ibu itu bilang 3 Ustaz, itu saya minta sama Bapak di rumah 3 aku minta. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal, yang ketiga zakat mal. Nah, itu 3 yang minta ya. Zakat mal tambah 1. 2 saja ya, zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu diambil dari mana? Zakat mal kata para ulama diambil dari 4 harta saja, tidak dari yang lain. Yang pertama adzab wal fiddah, emas dan perak. Awal nuqud atau mata uang kita. Yang kedua urud tijarah, barang-barang dagangan. Yang ketiga al-am, dari hasil ternak. Kemudian yang keempat yaitu dari buah-buahan dan tanam-tanaman, ya. Buah-buahan dan tanaman. 4 ini saja yang kena zakat. Yang lain kena zakat? Tidak. Rumah kos tidak kena zakat. Rental mobil tidak kena zakat. Apalagi mobil rumah mewah tidak kena zakat. Apalagi punya mobil Fortuner tidak kena zakat. Ya. Yang kena zakat hanya 4 ini saja. Bagaimana yang zakat profesi? Ada yang bertanya tadi Bapak, zakat profesi. Sebentar saya bahas yang zakat profesi. Nah, yang jelas di kitab-kitab fikih para ulama hanya menjelaskan 4 ini saja. Ada pun zakat profesi itu fatwanya Syekh Yusuf Al-Qadhawi. Ya, sebentar akan saya jelaskan itu. Jadi 4 ini saja. Mengapa 4 ini saja? Karena memang Nabi SAW menetapkan syarat zakat itu kapan? Kapan harta itu kena zakat? Zakat itu kena harta itu kena zakat syaratnya 3. Pertama, harta itu harus mencapai nisab jumlah minimal. Yang kedua, harta itu harus cukup 1 tahun. La zakata fi mali hatta yahula 'alaihi haul, kata Nabi. Tidak ada zakat pada harta sampai dia cukup 1 tahun, dimiliki 1 tahun. Ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Nah, pendapat Imam Ibnu Hajar inilah yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qadhawi sehingga beliau berfatwa bahwa ada namanya zakat penghasilan atau zakat profesi dibayar tiap bulan. Karena hadis tentang hal ini dhaif menurut Imam Ibnu Hajar. Tetapi ternyata belakangan Imam Ibnu Hajar meralat pendapatnya sehingga beliau mengatakan hadis itu sahih. Awalnya beliau katakan dhaif, belakangan beliau katakan sahih. Dalam istilah fikih disebut dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid. Ya, qaul qadimnya Ibnu Hazm mengatakan hadis itu dhaif, tapi qaul jadidnya, pendapat terbaru beliau mengatakan hadis itu sahih. Sayangnya Syekh Yusuf Al-Qadhawi tidak mengutip qaul jadidnya Imam Ibnu Hazm, hanya mengutip qaul qadimnya Imam Ibnu Hazm. Ya, kalau zakat penghasilan bayar tiap bulan, padahal mestinya ada haul. Haul itu apa? Itu harta harus disimpan 1 tahun dulu. Kalau tidak pernah berkurang baru kena zakat. Kalau berkurang karena dipakai, ya sudah tidak kena zakat kan? Apakah itu kikir? Ya bukan kikir, kalau begitu ketentuannya. Makanya kan ada sedekah sunnah. Di antaranya adalah wakaf. Ya, kata Imam Nawawi, wakaf itu adalah sedekah sunnah yang terbaik. Seafdal sedekah sunnah adalah wakaf. Ya. Kenapa? Karena wakaf itu kita menghentikan harta kita di satu tempat, satu titik, satu tujuan yang jelas, dan itu dipakai terus hingga yaumil qiyamah. Sehingga wakaf itu adalah sedekah sunnah yang kata Imam Nawawi itulah sedekah sunnah yang paling afdal. Itu wakaf. Seperti misalnya wakaf Quran gitu, dan seterusnya. Jamaah rahimahullah. Jadi itu mesti ada syarat haul. Kemudian yang ketiga, kita baru bayar zakat mal kalau utang sudah lunas. Ini yang ketiga, utang. Kecuali kata para ulama, kalau dia orang kaya tapi punya utang. Nah, maka bagi mereka syarat ketiga ini dianggap tidak ada. Kenapa? Karena mereka itu bisa berhutang, cuma belum mau saja, atau mungkin karena gaya hidup. Ya, banyak orang-orang kaya itu, Abu Zal Bakri
kaya raya, tapi juga ada utangnya kan gitu. Tapi dia kaya raya, gitu. Tapi kalau dia mau bayar itu gampang, mau bayar cuma jual satu aset selesai dia, gitu kan. Jadi utang, tapi kalau orang kaya itu dianggap tidak. Ada pun bagi orang yang tidak kaya, ya artinya pas-pasan saja. Mungkin memang dia punya uang cukup nisab, uangnya 100 juta. Ya, di tabungan, tapi utangnya 80 juta. Kata Imam Ibnu Qudamah, yang wajib bagi dia adalah bayar utang dulu. Kalau sudah bayar utang masih cukup hartanya, cukup nisab jumlah minimal, maka kena zakat. Tapi kalau sudah bayar utang tidak cukup lagi nisab, ya dia tidak kena zakat. Karena bayar utang itu wajib, lebih wajib daripada bayar zakat. Itu bayar utang itu lebih wajib daripada bayar zakat. Nah, jamaah rahimahullah. Nah, kemudian mana yang kena zakat? Pertama, emas perak. Berapa jumlah nisabnya? Jumlah nisabnya kata Nabi SAW, 20 miskal dzahab shadaqah. 20 miskal emas maka wajib bayar zakat. Berapa 20 miskal itu? Sama dengan 20 dinar, sama dengan 85 gram emas. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya emas 85 gram itu kena zakat. Berapa zakatnya? Disebutkan oleh ahli dalam hadis yang lain, setiap 20 dinar keluar zakatnya setengah dinar. Setiap 40 dinar keluar zakatnya 1 dinar. Berarti jumlahnya 2,5%. Orang yang punya emas 85 gram dimiliki selama 1 tahun tidak pernah berkurang, maka dibayarkan zakatnya 2,5%. Itu emas. Kalau perak bagaimana? Nah, kalau perak kata Nabi SAW, 5 uqiyah. Berapa 5 uqiyah itu? 5 uqiyah itu sama dengan 576 gram perak. Berapa itu 576 gram perak? Ya, sama dengan 200 dirham. Jumlahnya jumlahnya itu kalau dirupiahkan sekitar 9 juta rupiah. Kalau tadi emas 85 gram itu harga emas sekarang itu, ini emas murni 24 karat ya, karena memang pakai standar emas murni itu sekitar 900.000 rupiah per gram. Berarti kalau dirupiahkan jumlahnya 76.500.000. Nah, orang yang punya emas 85 gram atau punya uang 76.500.000 ya, kalau pakai standar emas ya, dimiliki 1 tahun tidak berkurang, maka wajib keluar zakatnya 2,5% di akhir tahun. Ya, bagaimana kalau mau pakai standar perak? Para ulama mengatakan zakat uang tetap dengan standar emas. Tapi bagi yang mau hati-hati, warok, dia mau hati-hati, dia lebih baik menggunakan standar perak. Kalau standar perak, Pak, 9 juta uang kita sudah kena zakat setiap tahun. 9 juta disimpan ya, tidak pernah berkurang 9 juta itu selama 1 tahun, maka wajib bayar zakat 2,5%. Bagaimana dengan perhiasan emas? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dizakati, ada pula yang mengatakan tidak dizakati. Tapi Imam Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni mengatakan perhiasan emas tidak dizakati. Mengapa? Ada hadisnya sahih. Nabi SAW terangkan la zakata fil huli, kata Nabi. Ya, tidak ada zakat pada al-huli, perhiasan perempuan. Ya, jadi tidak ada zakatnya perhiasan perempuan. Karena itulah Imam Ibnu Qudamah mengatakan perhiasan emas tidak dibayar zakatnya, berapapun banyaknya, kecuali perhiasan emas itu tidak dipakai. Hanya disimpan di bank. Banyak orang itu, orang kaya, dia simpan perhiasannya di bank. Yang simpan saya di bank atau disimpan di brankas misalnya. Nah, kalau perhiasan tidak dipakai, maka wajib dibayar zakat. Atau kalau perhiasan itu dijual, dia jual beli ya, dia pedagang emas, maka itu juga wajib dibayarkan zakatnya. Tapi selama perhiasan itu dipakai, meskipun tidak dipakai selalu, tapi kadang-kadang pengantin di sana pakai yang kalung, pengantin situ pakai yang cincin, pengantin di sana tetap dia dipakai meskipun cuma sekali-sekali. Itu tidak dikenakan zakat. Kan itu ada pernah ibu-ibu itu, yang orang tua ibu-ibu dia biasa undang saya di pengajian di Ikatan Alumni SMA 4, SMA 5 kalau nggak salah, SMA 4, Ikatan Alumni SMA 4, Ikatan Alumni SMA 4 tahun 93. Itu yang biasa undang saya Ibu Haji itu, Ustaz, saya punya perhiasan emas lebih 100 gram. Oh, enggak kena zakat Bu Haji. Tapi simpan di mana? Biasa simpan di bank. Nah, itu kena zakat karena simpan di bank. Kalau mau tidak kena zakat, pakai. Oh, kalau begitu Ustaz, mulai sekarang saya mau pakai tulisan saya itu 100 gram. Wah, nanti toko emas berjalan. Nanti ada seperti yang kemarin waktu Asian Games, pernah itu waktu Asian Games di Jakarta dan Palembang, ada foto viral itu beredar ibu-ibu aji-aji dari Bone itu ya. Sebut inilah peraih medali emas terbanyak Asian Games karena badannya itu perlu perhiasan gitu. Jadi dia foto sama teman-temannya di acara pengantin seperti itu. Ibu aji dari Bone gitu ya. Jadi kalau perhiasan emas itu dipakai tidak kena zakat. Ya, tapi kalau kapan tidak dipakai dia kena zakat kalau jumlahnya tadi 80 minimal 85 gram emas tidak pernah berkurang dari itu selama 1 tahun. Dibayarkan zakatnya tiap tahun dibayar. Dan yang kedua yang kena zakat juga urun tijarah, barang dagangan. Barang dagangan ya. Kalau bukan barang dagangan tidak kena zakat. Bagaimana kalau ada orang jual rumah?
dia mau pindah ke Papua, dia jual rumahnya di Makassar, laku 500 juta. Kena zakat? Tidak kena zakat. Itu kan bukan barang dagangan. Barang dagangan itu barang yang dibeli untuk dijual lagi. Kata para sahabat, karena yang mengurus Nabi SAW, an-nukhrij shadaqa min ma nudi'ul bait. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluarkan zakat dari barang-barang yang kami maksudkan untuk dijual. Jadi kalau jual rumah, jual mobil saya sedang menjual ini. Nah sudah agak-agak ngomong-ngomong, nah jual laku berapa? Laku 100 juta. Bayar zakat? Tidak bayar zakat. Kecuali dia menjual mobil, nah itu bayar zakat. Karena ini kan mobil pribadi yang dijual. Gitu. Jadi yang kena zakat adalah memang kalau jual profesinya adalah pedagang, dia menjual. Kemudian berikutnya, bagaimana ketentuannya? Zakat dagangan sama ketentuannya dengan zakat emas perak. Kalau ada seorang pedagang modalnya sudah sampai dengan 85 gram emas, sekitar 76.500.000, dan tidak pernah berkurang itu modal dagangannya sampai 1 tahun, maka dibayar zakat 2,5% di akhir tahun. Jadi modalnya bisa 76.500.000. Dan kata para ulama, untuk zakat dagangan bisa dikeluarkan dalam bentuk uang, bisa juga dikeluarkan dibayar dalam bentuk barang yang dijual. Misalnya dia pedagang sembako, boleh zakat itu berupa sembako juga, kasih orang miskin itu terigu, kasih mereka gula, kasih mereka minyak goreng, boleh seperti itu. Ya, tapi kalau pedagangnya misalnya dia penjual semen, penjual baru kayu, bambu, namanya pasir, kalau bisa jangan bayar zakat pakai pasir. Mohon maaf itu sekarang pasir zakat, zakat ini kasih tuh zakat pasir. Oke orang pakai, mohon maaf itu pakai miskin pasir. Nah, jadi kecuali kalau tadi ya sembako, makanan misalnya kayak gitu ya boleh lah zakatnya dibayar dalam bentuk itu. Kemudian berikutnya yang ketiga yang juga kena zakat adalah hewan-hewan ternak. Yang pertama onta, ibil. Onta minimal 5 ekor. Dimiliki 1 tahun, keluar zakatnya 1 ekor. Keluar zakatnya 1 ekor kambing. Ya, onta gitu. Kemudian yang kedua yang kena zakat juga adalah sapi. Ya, minimal 30 ekor sapi, dimiliki 1 tahun, wajib keluar zakatnya 1 ekor sapi tabi atau tabi'ah yang berusia setahun lebih atau masuk tahun kedua. Kemudian 40 ekor sapi, ya, dimiliki 1 tahun, keluar zakatnya 1 ekor sapi musina, sapi yang berusia 2 tahun lebih memasuki tahun ketiga. Ya, begitu seterusnya. Kemudian apalagi yang kena zakat? Zakat kambing. Kambing 40 ekor kambing minimal. Orang yang punya 40 ekor kambing dimiliki 1 tahun, maka keluar zakatnya 1 ekor kambing. Ya. Kemudian kalau dari 40 ekor itu sampai 120 ekor sama saja seekor kambing zakatnya. Nanti pas angka 121 ekor, 121 baru keluar zakatnya 2 ekor kambing. Begitu seterusnya. Ini zakat ternak. Kemudian yang terakhir zakat tanaman buah-buahan. Nah, zakat tanaman buah-buahan ini ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah mengatakan semua tanaman dizakati. Ini pendapat Abu Hanifah. Rotan dizakati, bunga-bunga juga dizakati. Ibu-ibu mana polisi bunga-bunga nih? Corona, hobinya tanam bunga-bunga. Itu bunga-bunga dizakati kata Abu Hanifah. Semua tanaman dizakati, tidak ada yang sekolah, pokoknya semua. Ya, itu Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang dizakati itu hanyalah tanaman-tanaman buah-buahan yang bisa disimpan, yang bisa ditakar, yang bisa ditimbang, itu yang dikenakan zakat. Bahkan kalau Imam Ibnu Qudamah dan sebagian besar ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi itu berpendapat bahwasanya yang dizakati dalam zakat tanaman hanya 4 saja. Karena di dalam hadis-hadis yang sahih Nabi mengecualikan, Nabi tidak menyuruh mengambil di luar dari tempat itu. Misalnya hadis dari Muaz bin Jabal, Muaz mengatakan atau sahabat menceritakan Amr Muaz bin Jabal hina ba'athu dan Yaman. Rasulullah SAW perintahkan kepada Muaz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman menjadi gubernur untuk mengambil la ya'khudh as-sadaqah, jangan mengambil zakat illa kecuali kepada 4 tanaman. Yang pertama asy-sya'ir, gandum. Kemudian al-khintah, jawabut. Kemudian at-tamar, kurma. Dan az-zabib, anggur kering. Jadi 4 saja yang wajib dizakati. Gandum, jawabut, kemudian kurma dan anggur kering. 4 ini saja. Beras bagaimana? Padi bagaimana? Tidak kena zakat. Durian bagaimana? Tidak kena zakat. Cengkeh coklat tidak kena zakat. 4 ini saja Nabi sebut dalam hadis tadi. 4 ini saja. Nabi tidak menyebut yang lain. Ya, Nabi tidak. Ditambahkan dalam hadis yang lain, bahkan Nabi mengatakan innamas shadaqah, sesungguhnya zakat itu hanya dari 4 ini saja. Sehingga para ulama mengatakan dalam
dalam kitab-kitab fikihnya, kata innama dan kata illa itu menunjukkan bahwa Nabi menyingkirkan yang lain. Nabi tidak membolehkan pungut zakat tanaman dari selain dari tempat itu. Sehingga ini pendapat yang paling kuat menurut pendapat kebanyakan ulama, bahwa zakat tanaman hanya dari 4 tanaman itu saja: gandum, jawawut, kemudian kurma, dan anggur kering atau bisnis. Berapa zakatnya? Kata Nabi SAW, pada tanaman yang disirami dengan air hujan, maka bayar zakatnya 1/20, seper 10 sampai dengan 10%. Dan pada tanaman yang diairi dengan biaya, dengan irigasi tenaga manusia, kata Nabi, maka bayar zakatnya 1/20 atau 5%. Nah, kapan dibayar zakatnya? Kalau zakat tanaman tidak pakai haul, tidak nunggu 1 tahun, pokoknya panen langsung bayar. Ya. Berapa nisabnya? Nah, Nabi sebut dalam hadis, khamsatu awsuq, 5 masak. Berapa 5 masak itu? 5 masak sama dengan 652 kg. Kalau hasil panennya sampai 652 kg, begitu panen bayar zakatnya. Allah perintahkan wa tuhaqqu yawma hasadi. Dan pada hari panen dipetiknya buah-buahan, hendaklah kalian keluarkan zakatnya. Ini kewajiban bayar zakat mal. Kewajiban yang lain juga semua dikerjakan. Kewajiban menuntut ilmu, kewajiban mencari nafkah, ya, iktikaf jalan cari nafkah juga, kan itu kewajiban. Ibu-ibu pun demikian, kewajiban ngurus rumah dikerjakan semua. Tambah lagi yang sunnah-sunnah, sholat malamnya diperbanyak, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, perbanyak sholat-sholat sunnahnya. Ya, termasuk zikir dan doa, perbanyak zikir dan doa pada 10 hari terakhir dalam suci Ramadan. Ya, Nabi ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kalau terjadi Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Kata Nabi, baca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat pemaaf, Engkau cinta orang yang minta maaf, maka maafkan dosa dan kesalahanmu. Perbanyak 10 amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Amalan wajib semuanya kita kerjakan, amalan sunnah diperbanyak. Insya Allah kalau kita rutin tetap datang ke masjid 10 hari terakhir Ramadan, pasti kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Demikian jemaah Allah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.